Ya, Oke, oke, siap. ya, selamat malam, shalom kawan-kawan semua Halo, selamat malam. di komunitas El Sadik dan segala simpatisannya. Malam ini kita akan membahas satu topik penting, topik utama saya rasa ya dari apa istilahnya ya, dari filosofi El Sadik lah saya menamainya begitu. Kalau disebut teologi nanti orang teologi nggak seneng kan. Walaupun kita ngambilnya dari ayat-ayat kitab juga, kitab suci ya. Cuman nanti pemahamannya atau penafsirannya mungkin akan tidak diterima oleh kalangan teologi. Walaupun saya rasa ada beberapa eh, konsep yang sebenarnya sudah dibahas atau diajarkan oleh kalangan teologi, ada beberapa. Jadi tentang misalnya ini kan konsepnya dosa waris ya. Jadi dosa waris itu kan sejak dulu, ini setahu saya ya sebagai orang Kristen gitu. Sejak dulu banyak aliran pengajaran Kristen yang mengakui adanya dosa waris gitu. Jadi dosa waris itu dimiliki semua orang gitu. Misalnya menggunakan ayat dari Roma, semua orang sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan gitu. Ada banyak konsep-konsep, frasa-frasa yang serupa itu diajarkan kepada publik. Nah nanti di DL Sadik ini kita akan lebih jeli membedakan misalnya dosa waris yang umumnya dipahami itu, jadi orang lahir dalam dosa, kemudian dia punya dosa waris. Nah, ketika dia lahir baru atau percaya atau baptis, itu dia akan diselamatkan dari dosa waris. Jadi menggunakan ayat segala kutuk Torah ya, kira-kira ada ayat seperti itu yang dibatalkan Yesus. Terus tidak ada lagi orang di dalam Yesus yang bisa dikutuk. Nah, gitu. Cuman di El Sadik ini dan saya rasa kita semua kalau ketemu kasus-kasus tertentu gitu selalu kelihatan kok sepertinya dosa waris itu masih ada gitu. Bahkan kalau teman-teman membaca di kisah-kisah apa ya, orang-orang di Alkitab gitu. Misalnya seperti Abraham itu punya dosa waris. Apa dosa warisnya? Peristiwa Abraham dengan Sarai istrinya itu persis dengan Ishak dan istrinya, sama polanya ya. Jadi kalau Abraham itu kalau nggak salah itu kan di Mesir ya. Jadi dia di Mesir, terus istrinya ingin diambil apa istilahnya, diperistri. Istrinya Abraham ingin diperistri oleh Firaun karena Abraham mengaku dia saudarinya gitu ya. Kemudian di kisahnya Ishak, kalau nggak salah ada Abimelek, jadi mirip. Jadi mereka pergi ke suatu negeri, terus si Ishak mengaku itu saudarinya. Ya secara prinsip dia juga tidak bisa disebut salah ya, karena kan memang mereka kerabat gitu. Abraham dengan Sarah itu masih kerabat. Terus Ishak dan istrinya juga ya kerabat, wong itu statusnya kayak sepupu ya, sepupu jauh mungkin. Aku nggak tahu detailnya apakah itu dengan Terah itu persis sepupu atau tidak, belum tahu, belum cek ulang. Tapi intinya itu kerabat dekat gitu. Jadi kalau dia disebut saudari ya nggak salah juga gitu. Nah yang yang saya pengen perlihatkan adalah bahwa di Alkitab pun tokoh-tokoh beriman itu punya pola kutuk dosa waris. Ya tentu ini di PL ya. Dan biasanya orang akan menganggap itu kan di PL gitu. Di PB kan tidak ada.